ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli wa ba'. Insyaallah kita akan mengambil waktu dalam setengah jam. Kita akan berakhir pada pukul 9.46. Ahbabana fillah, peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita memang terasa bening dan nyaman. Seketika dengan kita melaksanakan ubudiyah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang kalau pada waktu tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, dengan suasana yang tenang, dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang bening. Mungkin tadi dapat kita rasakan pada waktu kita melaksanakan sembahyang Isya. Yang sepanjang kita melaksanakan sembahyang Isya tadi itu tak ada gangguan daripada budak-budak yang pusing sana pusing sini, lari sana lari sini, yang selalunya kadang-kadang cukup mengganggu ketenangan dan juga ketentraman kita pada waktu kita beribadah. Secara jujur kita katakan, jangankan kalau pada waktu dengan kita dengan gangguan anak-anak di waktu mereka berlari sana sini, bising sana bising sini, atau dengan gangguan bunyi-bunyian yang mengganggu, atau juga dengan gegaran daripada handset yang berbunyi dan bergegar di dalam pocket kita, yang kalau pada saat kita berada di tempat yang bening, yang tenang, tidak ada sebarang gangguan pun, kadang-kadang pikiran kita masih melayang-layang ke sana dan kemari. Dalam suasana bening dan tenang pun kita tak khusyuk di waktu sembahyang. Bagaimana kalau seandainya daripada bau-bauannya, atau daripada pendengarannya, atau juga daripada penglihatannya, jadi mata akan langsung masuk ke hati, daripada telinga akan kita pikirkan, daripada hidung langsung kita renungkan, sehingga dengan hubungan yang cepat antara mata, hidung dan telinga, yang langsung saja komunikasinya tersambung kepada hati untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita khayalkan, yang kadang-kadang daripada tatapan pandangan mata kita melihat, terpikir itu dan ini. Tengok uang 20 ringgit, teringat itu apa. Tengok uang 5 ringgit, teringat itu apa. Tengok uang yang 1 ringgit, teringat itu apa. Allahu Akbar. Begitu saja kita tenampak kapet, begitu saja kita tenampak pagar, sudah teringat sesuatu dalam kepala kita. Itu cepatnya hubungan komunikasi antara organ, antara panca indera kita yang 5 dengan hati dan pikiran. Maka ini diantara daripada hikmat kenapa kita pada di Jumat besok, Kamis sebentar lagi dengan kita akan menjelang hari Jumat. Jumat di Malaysia, Jumat di mana saja tidak ada perbedaannya. Hanya dengan kita ingin mematuhi arahan, ketetapan, ketentuan hukum pada waktu kita menjadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ke depan benda ini dapat kita semat dalam ingatan kita masing-masing. Kalau pada waktu kita menjadi tetamu istimewanya Allah, pasti dan pasti balasannya rahmah, maghfirah, anugerah, ridha, perhatian. Kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan pemeliharaan, kita akan mendapatkan rahmat dan ridha, dan insya Allah kesudahan yang abadi nanti di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Sebab yang bagaimanapun siapapun manusianya, seperti apapun kehidupannya, seperti apapun profesinya, apa saja yang dikerjakan, dia orang yang baik, dia orang yang mulia. Dia duduk di kawasan Masjid At-Tayyibin, namanya Haji Tayyib, maknya namanya Tayyibah, kemudian keluarganya daripada keluarga At-Tayyibun. Ataupun juga dengan seseorang tadi itu berada di lokasi-lokasi lainnya, dia seperti apapun tetap saja dalam kehidupan sehari-hari mendambakan, mengharapkan, menginginkan ridho, rahmat, perlindungan, anugerah, kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala. Itu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dia ahli politik, dia korporat, dia menteri, dia seniman, dia artis, dia atlet, dia pelakon, dia manusia samsing sekalipun, dia orang jahat, dia pintar, dia bodoh, tetap saja kita dengan matlamat yang sama, dengan tujuan yang sama, agar bagaimana nanti pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, Allah terima kita dengan belayan rahmat dan kasih sayangnya.
Jadi ucapan syabas kepada Tuan Imam yang mengimami kita tadi itu, mudah-mudahan itu memang untuk selama-lamanya. Maksud tujuan kita datang ke masjid, maksud tujuan kita berzikir, matlamat dan tujuan dengan kita sama-sama melaksanakan Salatul Qiyam ya sahabakumullah. Artinya sembahyang qiyam, sembahyang tarawih. Moga-moga kalian mendapatkan anugerah balasan pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Istaqimu atadilu. Allahu Akbar. Itu nawaitu yang kita niatkan dari rumah kita datang ke masjid untuk kita melaksanakan sembahyang isya berjamaah dan juga untuk kita melaksanakan sembahyang tarawih. Sebab yang dijanjikan bagi orang yang melaksanakan sembahyang tarawih itu adalah hadis yang diriwayatkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa bangkit melaksanakan ibadah di malam hari bulan Ramadan dengan iman, dengan penuh kepercayaan dan yakin, wahtisaban, tulus ikhlas karena Allah, tidak ada hal-hal yang membaurinya, bukan karena dia, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, bukan karena minta dilihat, bukan karena minta dinilai, bukan karena minta diperhatikan. Tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, tidak ada benda-benda yang lekat, yang menodai, yang mencemarkan detik-detik saat kita di rumah Allah. Tidak ada perkara-perkara yang merusak dan yang memberikan kalar yang tidak cantik kepada amal ubudiyah yang kita laksanakan. Balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu. Sebutkan dan renung bersama, siapa di antara daripada kita yang tidak bersama? Siapa di antara daripada kita yang telah terbabi dengan perkara negatif? Siapa di antara daripada kita yang tidak pernah terbabi dengan benda-benda yang janggal, dengan perkara-perkara yang terlarang? Kadang-kadang dengan waktunya, kadang-kadang dengan kekuasaannya, kadang-kadang dengan khayalannya, kadang-kadang dengan perilakunya, kadang-kadang dengan perbuatannya. Daripada mata tidak terhitung, daripada telinga, daripada tangan, daripada kaki, daripada mulut. Kita dalam sehari itu merepek kadang-kadang, bercakap kadang-kadang kita mengapa, kadang-kadang dengan ucapan yang diucapkan situ sudah lepas kontrol daripada kita. Jadi dengan bermacam-macam dan beraneka ragam bentuk ketaksiran, kesilapan dan kesalahan kita dalam perputaran 24 jam, minggu, bulan dan tahun, ternyata dengan kita masih diberikan peluang untuk bermusalahah, untuk berdamai, akur dengan Allah, diberikan peluang untuk kita mendapatkan keampunan, diberikan peluang untuk kita mendapatkan rahmah, diberikan peluang untuk kita mendapatkan maghfirah. Sepanjang bulan Ramadan, awalhu rahmah sudah kita tinggalkan pada 10 malam yang telah lalu. Kita sekarang sedang berada pada malam pertama daripada pusingan yang kedua, wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahnya itu adalah maghfirah. Maka tadi saya ucapkan terima kasih kepada Imam, insyaallah Imam untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kalau pada itu menjadi imam, jangan sekali-kali meninggalkan bacaan-bacaan yang warid, bacaan-bacaan yang nanti kita galakkan, yang nanti kita anjurkan kepada kita untuk kita membacanya. Sebab kebanyakan daripada masjid, tadi saya sembahyang di Masjid Khairiyah, budaya yang sudah merebak di sana sini. Kalau selepas sembahyang 5 waktu, apalagi nanti pada hari Jumat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lawa, retaknya bagus, suaranya merdu, selepasnya Al-Fatihah. Amin. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, berdoa. Mungkin barangkali yang diraikan oleh tu imam itu adalah para jamaah. Sebab ada staf kerajaan, ada pegawai-pegawai kerajaan, ada kru itu, kru ini, ada yang sibuk, yang punya urusan, yang punya keperluan. Itu semuanya keperluan duniawi kita. Takkan dengan kita keperluan ukhrawi kita tidak dipertimbangkan. Imam pertimbangkan mereka-mereka tadi itu yang kadang-kadang pertimbangannya tidak lebih daripada pertimbangan untuk merokok di luar, untuk santai, untuk berbual-bual, untuk bersimbang, untuk berwhatsappan, untuk berfacebookan.
Apakah kira-kira dengan kita tidak menyadari masjid yang kita beri nama dengan Masjid At-Tayyibin, At-Tayyibun, artinya masjid yang baik, kumpulan orang-orang yang baik. Tak nak kalau hanya sebutannya saja baik, tak nak kalau hanya setakat dengan namanya saja yang baik, tapi kita inginkan ibadah yang berkualiti dan juga dengan amalan. Tidak ada sembarang perkara yang menodai, yang merusak dan yang mencemarkannya. Maka maksud tujuan kita datang kemari, insya Allah seperti yang saya sebut pada malam kemarin, pada malam-malam bulan Ramadan, alhamdulillah semuanya terkumpul. Anak-anak remaja ramai, budak-budak kecil pun tidak ketinggalan. Atletnya iya, kaki bolanya iya, kaki gustinya iya, kaki politiknya iya, kaki apa saja iya, seniman iya, atlet iya, ahli snamerobik iya, pelakon iya, penyanyi, semuanya datang ke masjid. Harapan dan tujuan yang sama untuk mendapatkan rahmah dan maghfirah, anugerah daripada Allah. Tapi dalam waktu yang sama ada sebagian, dan sebagian ini ramai di kalangan imam-imam yang tidak meraihkan kehadiran mereka ini. Saya datang ke rumah Allah untuk mendapatkan keampunan dosa. Asbab musababnya itu bermacam-macam. Mungkin itu daripada zikir, mungkin itu daripada sembahyang, mungkin itu daripada tasbih, mungkin itu daripada tahmid dan takbir, mungkin juga itu daripada bacaan ayat kursi atau dengan mengaminkan doa daripada imam. Kenapa Tuan Imam kadang-kadang dengan kami, Tuan Imam meluputkan dan mengelakkan dan menjauhkan kami, menghijab kami dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya panjang sekali, panjang sampai ke rantau panjang. Padahal doa yang hak panjang tadi itu kalau digunakan untuk baca ayat kursi sempat, dan untuk kita baca kursi, dan untuk kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir, tak lama mana sebatang rokok itu sudah makan waktu tidak kurang daripada dalam 10 menit. Jadi kalau seandainya kita ambil masa dalam 10 menit saja, cukup amalan-amalan selepas sembahyang itu dapat kita amalkan. Berarti secara tidak langsung saya sebagai pengemudi, saya sebagai pemandu, saya sebagai imam memberikan peluang kepada orang ramai. Hitung. Kalau di hari-hari yang lain mana ada jumlah semacam ini banyaknya. Kalau ada pun paling dalam 2, 3, 4 shot. Itu pun kadang-kadang tidak tetap. Kecuali kalau pada hari Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi kan kita terpaksa duduk. Ya, yang bercabut ada urusan dia bercabut. Yang nak ketadang kita adalah. Yang nak makan saja. Yang ada keperluan silahkan saja. Imam tidak menyekat. Tidak ada tulisan dilarang keluar. Tidak ada. Bebas saja, nak keluar, nak masuk. Tapi yang secara pasti makmum pada amnya ikut imam. Imam baca kursi, tadi kita juga ikut beramai-ramai membacanya. Imam baca tasbih, tahmid dan takbir, kita juga beramai-ramai ikut membacanya. Alhamdulillah. Berarti saya secara pribadi sebagai imam memberikan peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Ayat kursi jaminannya surga. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin. Barang siapa membaca kursi selepas sembahyang 5 waktu, tidak ada penghalang dia masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Begitu mati, langsung pintu gerbang surga terbuka selebar-lebarnya kepada orang yang beramal dengan ayat kursi selepas sembahyang. Ada tasinggu, ada sematek di dadanya di situ, sehingga begitu meninggal pintu gerbang langsung terbuka. Nah itu tadi alhamdulillah imam bagi peluang kepada makmum untuk mendapatkan tasinggu surganya Allah Jalla wa'ala. Tadi kita sama-sama bertasbih, tahmid dan takbir. Balasannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, barang siapa bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Tuan imam tadi ambil tasbih. Ada juga sebagian imam-imam pakai tasbih tapi guna tasbihnya cepat.
subhanallah, 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 subhanallah. Jadi cari itu sampai 53 kadang-kadang. Akhirnya hitungannya baru 10 tapi sudah cukup. Padahal malaikat ada subhanallah, 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 subhanallah. Tidak sesuai suara dengan pergerakan tangan. Pastikan jumlah hitungannya 33 dengan tasbih, 33 dengan tahmid, 33 dengan takbir. Yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita bersabda, ghufirat lahu dzunubuh, akan terampunkan seluruh dosa-dosa kesalahannya, walau kanat misla zabadil bahri, yang walaupun jumlah bilangannya sebanyak buih di laut. Alhamdulillah, itu atlet, itu artis, itu seniman, itu pelakon, itu pengarah film. Jarang-jarang mereka punya peluang untuk datang ke masjid, tapi mereka luangkan waktu. Yang walaupun lepas itu mereka berlakon balik, yang walaupun lepas itu dia bugil lagi. Begitu juga dengan pramugari dan juga dengan pramugara. Pakaiannya kita tahu macam mana, sepanjang tahun dia berpakaian, tapi pada hari Ramadan malam harinya, siang hari dia puasa, tapi dalam waktu yang sama siang hari dia masih jualan lagi. Ya, saya berjualan ya arhamar rahimin. Ya anak, bagi penumpang yang mungkin barangkali penumpang itu karena musafir, orang musafir tidak wajib puasa, dia layan. Tapi ada juga yang mengambil uang dan juga mengambil kesempatan. Tak apa, malam hari Allahu Akbar, datang ke masjid, ikut juga bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33, pun juga mendapatkan habuan rahmat, maghfirah daripada Allah. Jadi pada waktu dengan iman secara khusus, tidak mempelawan dan tidak memberikan peluang dan tidak memimpin makmum untuk membaca ayat kursi, untuk membaca Allahumma ajirni minan nar. Tapi tadi itu lebih sedikit. Yang tadi itu 10 kali itu kalau lepas maghrib, kalau lepas subuh. Kalau untuk selepas isya, asar, zuhur 3 kali saja. Kecuali Allahumma ajirni minan nar lepas maghrib dengan subuh itu 7 kali. Untuk selain daripada yang 2 itu kita baca 3 kali. La ilaha illallah. Nanti takut kalau makmum beranjak pula, takut kalau makmum bercampur karena baca 10 kali. Jadi kita ikut yang sunnah saja. 10 kali lepas maghrib, lepas subuh. Tapi untuk sembahyang yang lainnya kita baca sebanyak 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, lindungilah kami daripada api neraka. Nabi kita bersabda, kalau Allah takdirkan orang itu meninggal dunia pada malam hari tersebut, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Itu jasa baik daripada Tuan Imam. Tapi kita orang Melayu, kita masyarakat beragama, kadang-kadang kita tidak ambil berat tentang perkara-perkara amalan seperti itu. Imam baca, kita ikut baca. Imam tinggalkan, kita pun juga akur. Bahkan kita serono juga kadang-kadang. Kenapa? Ya paling tidak cepat balik, paling tidak kita tak lenguh, paling tidak dengan kita tidak letih. Berarti dengan kita tidak sampai kepada peringkat kubulan yang beramal dengan ayat wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah diri hawa nafsu, mencegah diri daripada hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah akan menjadi tempat kediamannya. Cukup. Bukan di dalam masjid. Nanti selepas sembahyang tarawih. Udah matikan saja. Tulis nanti di sini, matikan handphone Anda atau mampuskan selama Anda berada di dalam masjid, supaya dia tidak mengganggu ketenangan dan kestabilan kita beribadah di rumah Allah. Kita inginkan yang thayyib. Tidak dikatakan baik kecuali kalau memang menggugah. Tidak dikatakan baik kecuali kalau memang murni. Tidak dikatakan baik kecuali kalau memang indah. Tidak dikatakan baik kecuali kalau memang suasananya bening dan tenang. Tidak dikatakan baik kecuali kalau memang menjadi satu kebanggaan. Tidak dikatakan baik kecuali yang ideal, yang mulus, yang bersih, yang tulus karena Allah Jalla wa'ala, khalisan muhtasiban, akan mendapatkan balasan yang baik juga daripada Allah Jalla wa'ala. Jangan risau, 10 menit yang terakhir salatul qiyam ya sabakumullah, malam harinya
Hari Jumat nanti kita nak menganalisa bersama dalam 10 menit terakhir ini. Dengan kita disuruh hari Jumat nanti untuk laki-laki dan juga perempuan kalau ikut serta untuk berpakaian serba putih. Untuk kita berwangi-wangian, mandi, bros gigi, berkumur-kumur, beristinsyak, menanggalkan bulu-buluan, bulu ketiaknya kita cabut, bulu-buluan yang di situ kita cukur, tanggalkan daki, mandi secara pasti pada hari Jumat atau lusa nanti. Kenapa kita disuruh mandi? Kenapa kita disuruh menanggalkan daki dan kotoran? Kenapa dengan kita disuruh mencabut bulu ketiak? Kenapa dengan kita disuruh untuk mencukur, menghakiskan bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan? Kenapa dengan kita disuruh berpakaian serba putih? Kenapa dengan kita disuruh berwangi-wangian? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa. Allah fitrahkan, Allah sukakan hatiku ini daripada dunia kalian wanita, minyak harum, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, keseronokan dan ketenanganku itu justru dalam sembahyang. Qurratul ain, penyedap mata melihat, rasa seronok, rasa nikmat itu dalam sembahyang. Ada problem, Nabi kita sembahyang. Ada masalah, Nabi kita akan sembahyang. Ada hal-hal yang mengganggu ketenangan, Nabi kita akan sembahyang. Sampai bengkak kedua belah kaki baginda Nabi, betul dapat kita pastikan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman jiwa dan perasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalam sembahyang. Jadi daripada 3 rangkaian tadi itu, wanita, wangi-wangian, dan sembahyang, kita ambil yang di tengah, wangi-wangian. Nabi kita sangat-sangat menyukai atib, sampai-sampai mencegah dan melarang kita kalau kita menolak orang yang nak palitkan minyak harum kepada kita. Ada beberapa benda yang dengan kita makruh menolaknya. 1, minyak harum. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, bantal. Yang keempat, gula atau coklat. Kalau ada orang nak bagi coklat, jangan ditolak. Kalau ada orang nak palitkan minyak harum, jangan ditolak. Kalau ada orang nak bagikan bunga, sekuntum bunga yang mekar pun juga jangan ditolak. Sebab yang pertama harganya tak mahal mana, 1 kali sapukan saja tuk begitu, yang walaupun harganya 500-600 ring, okay? Tapi yang tersapukan ke telapak tangan kita, ke tangan kita atau ke baju kita itu hanya sedikit saja. Kenapa? Masya Allah tabarakallah, untuk menjaga 3 panca indera yang beraksi cepat dengan otak dan pikiran. Renung sejenak. Untuk menjaga 3 panca indera. 3 panca indera yang saya maksud, pertama itu adalah pandangan, yang kedua penciuman, yang ketiga itulah pendengaran, agar tidak beraksi segera dan cepat dengan akal pemikiran yang kadang-kadang kita akan terhayalkan itu dan ini gara-gara kena tatapan pandangan mata kita melihat, atau gara-gara kena dengan penciuman yang dicium. Coba saja kalau patut kita sembahyang, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus keciuman bau sate. Kita langsung pikiran kita ke sate. Ya Allah, itu sate ayam kah atau sate kambing atau juga dengan sate rusa. Ke situ langsung pikiran kita baru cium bau. Begitu juga pada waktu kita melihat, seandainya depan kita pada hari Jumat berpakaian serba bebas. Jadi misalnya ahli-ahli politik yang pakaiannya uang 20 ringgit, yang pakaiannya uang 5 ringgit, yang pakai muslimat paham tak? Yang pakaiannya 20 ringgit, yang pakaiannya uang 5 ringgit, yang pakaiannya uang 1 ringgit. Uang 1 ringgit itu UMNO. Uang 5 ringgit itu PAS. Uang yang 20 ringgit itu, tahulah, Partai Amanah. Macam tu. Jadi kalau kita ternampak ada orang berpakaian serba kuning, mesti kita teringat kepada Partai Amanah. Oh, ini dulu gerakan JSB, bukan JSB. Oh, ini. Oh, teringat lagi dengan siapa? Teringat dengan Mansabu, teringat dengan siapa. Itu
anjuran daripada hukum kita berpakaian serba putih supaya tidak kepikiran daripada pakaian yang berpakaian. Kalau kita ternampak biru misalnya, ternampak hijau, oh ini Petronas, ini Maybank, ini CMB itu berarti ini orang Masya Allah tabarakallah. Ada tulisannya CMB Islamic, oh ini Masya Allah tabarakallah, bukan CMB yang apa namanya, yang ribawi. Jadi ada yang Islamic dan juga ada yang ada yang satu lagi konvensional, ada tulisan Islamik. Oh Masya Allah, ini alhamdulillah lah kulli hal CMB Cina India Melayu bersatu kepanjangannya, alhamdulillah. Begitu kita tenang lagi tulisannya Mas, oh ini berarti pramugara atau juga dia pilot yang membawa pesawat ke sana dan kemari, akan kepikiran seperti itu. Jadi untuk kita menjaga penciuman, maka kita disuruh untuk mencukur, untuk mencabut bulu kutiak dan juga bulu-buluan yang di situ, dan juga kita diperintahkan untuk kita membros gigi supaya tidak keciuman bau-bauan yang tidak sedap daripada seseorang. Tenang ibadahnya, amin. Tidak ada sebarang bau-bauan yang tidak sedap. Jangankan menumbuknya, menempelengnya, bahasa saya menempeleng atau menamparnya, jangankan dengan menyiksa dan menganiayanya, sampai keciuman bau-bauan yang tidak sedap kepada seseorang itu pun tidak dibenarkan oleh agama kita. Agar kamu tidak sampai keciuman daripada kamu bau ketiakmu, bau mulutmu, bau tubuhmu, mandi dulu sebelum datang ke masjid. Tanggalkan bulu-buluan, lenyapkan bau-bauan yang tidak sedap dengan berwangi-wangian. Kenapa? Bakar wabtakar, pergi pada awal waktu. Syah paling tidak ulama mengatakan sebelum adzan pertama berkumandang kita sudah pergi. Wadana, kenapa kita disuruh mendekati mimbar? Kenapa kita disuruh untuk mengisi saf-saf yang pertama? Supaya kita tidak diganggu. Kalau kita sembahyang di belakang, depan masih kosong, nanti akan ada orang melangkah kita. Pikiran kita jadi tidak tenang, ibadah kita jadi tidak khusyuk. Maka seketika dengan kita beramai-ramai maju ke depan, di samping falsafat ke depan, kalau kita pada waktu menonton bola sepak, masuk panggung wayang, atau begini saja masuk pesawat. Seandainya masuk pesawat secara bebas, tidak ikut urutan nomor, kita mesti teringin di depan. Tapi kata pramugari, untuk 5 kursi pertama itu hanya dikhususkan kepada para tetamu EAS ya, untuk hot set sahaja. Oh, tambah 30 ringgit maksudnya. Nah, kalau bebas kita nak duduk di depan, takkan untuk urusan penerbangan kita nak duduk di depan. Kira-kira kalau kita duduk di depan itu dapat apa? Tidak lebih daripada dapat layanan sedikit lebih istimewa dan dapat menatap pramugari secara jelas. Itu saja kelebihannya. Ya betul lah. Nanti pramugari pula pakaiannya Masya Allah tabarakallah. Kita ini pakai sorban, pakai jubah, duduk di depan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bukan tanah tundukan mata, tapi kadang-kadang ternampak juga. Mudah-mudahan yang tadi sengaja, kadang-kadang tersengaja juga. Mau macam mana? Memang sudah duduk di depan. Waktu terbang, waktu mendarat, pasti di depan kita itu dengan hot set. Takkan untuk tatapan yang semacam itu kita nak di depan. Tapi dalam waktu yang sama untuk bekalan kita kembali kepada Allah. Kenapa kita tidak mau ditatap Allah berada di depan? Orang yang pertama yang akan mendapatkan rahmat, innallaha wa malaikatahu, 3 menit. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya la yusalluna ala sufufil awal, mencurahkan rahmat dan maghfirah kepada orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama, depan presiden, depan tuanku, depan menteri dengan kementeriannya, sultan dengan kesultanannya, raja dengan kerajaannya, agung dengan keagungannya. Tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan rahmah, tidak ada jaminan maghfirah kalau pada waktu kita berada di hadapan mereka. Tapi pada waktu kita di masjid, pintu gerbang masjid terbuka selebar-lebarnya, yang dengan kita diberikan peluang untuk datang awal daripada semuanya. Jangan
disalahgunakan atau jangan kita abaikan peluang kita untuk kita ditatap, dilihat lebih awal oleh Allah daripada orang-orang yang menyusul belakangan atau yang menyusul kemudian. Nabi kita bersabda, wala yazalu qaumun yata'akharun, dan senantiasa dengan kumpulan kaum itu berlambat-lambat ke belakang, sehingga dengan mereka dilambat-lambatkan dan dikebelakangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk kita menjaga hidung orang ramai, berwangi-wangian, mandi, bros gigi, basuh, mandi dengan sempurna. Kemudian untuk kita menjaga mata, berpakaian serba putih. Untuk kita menjaga telinga, al-situ wastami'u, untuk bila dengan tongkat. Apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah sampai ada yang bercakap-cakap atau berkata-kata. Apakah apabila seseorang berkata-kata atau bercakap-cakap di saat khatib sedang menyampaikan khutbah, maka hilanglah pahala Jumatnya. Kenapa kita disuruh senyap? Untuk menenangkan pendengaran orang ramai supaya boleh konsentrasi kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. 3 bagian anggota yang wajib kita pelihara pada waktu menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala 1 menit terakhir. Maka agar pada waktu kita di masjid, kita memang betul-betul bebas, betul-betul merdeka daripada urusan, daripada kesibukan, daripada politik, daripada majalah, daripada semuanya. Maka matikan handphone atau tinggal handphone kita di rumah supaya jangan sampai nampak kelihatan dengan kita seakan-akan handphone itu sudah jadi satu sumbahan yang dengan kita tidak boleh berlepas dan tidak boleh berjauh diri daripadanya. Untuk apa saja? Untuk menjaga ketentraman, ketenangan kita beribadah. Sebab setan tidak akan tinggal senyap. Di waktu di masjid pun kita diganggunya. Di dalam Ka'bah sekalipun ada orang yang bersilpian di dalam Ka'bah, nangis dalam Ka'bah, tempat yang paling mulia, sampai meneteskan air mata. Ini telajak 1 menit nih untuk silpi terakhir. Ya Allah, ya Rahman-Rahim, ampunikan segala dosa-dosa kesalahanku ya Allah. Berikan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kata syaitan, ambil handphone. Silpi. Jangan dikerap. Coba syaitan kacau betul. Dan saat kita menangis tadi itu dia suruh kita bersilpian. Hilang hasyah, hilang tadadulnya gara-gara handphone. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami hanya ikut dalam 10 rakaat. Jadi karena kita ada program pada pukul 11 pengajian bulanan tetap di Bukit Beruntung. Jadi jangan dikira senang saja ceramah sebab lepas 4 salam bercabut. Enggak, malam semalam saya sampai yang ke-23 rakaat. Jadi menimbul cabut ke 8 aja. Alhamdulillah, syukur lagi. Jadi sudah tak ada yang bercabut dah, tak ada yang bercabut dah. Kenapa? Setakat 8 aja. Tak akan selepas 2 kali salam sudah bercabut.